Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Aurelia Baga dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 4C. Dalam video ini, saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Hukum Perbankan Syariah. Materi yang pertama yaitu produk-produk perbankan syariah. Poin yang pertama adalah penghimpunan dana. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yad damanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah damanah berbeda dengan wadiah amanah. Dalam wadiah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadiah yad damanah, pihak yang dititipi atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Prinsip mudharabah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal, dan bank sebagai mudharib atau pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun mudharabah terpenuhi semua, ada mudharib, ada pemilik dana, ada usaha yang dibagi hasilkan, ada nisbah, dan ada ijab qabul. Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka. Poin yang kedua, penyaluran dana. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama, pembiayaan dengan prinsip jual beli, yang kedua, pembiayaan dengan prinsip sewa, yang ketiga, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yang keempat, pembiayaan dengan akad pelengkap. Yang pertama, prinsip jual beli atau bai. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda atau transfer of property. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yaitu ada pembiayaan murabahah, ada pembiayaan salam, dan ada pembiayaan istisna. Yang kedua, prinsip sewa atau ijarah. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Yang ketiga, prinsip bagi hasil atau syirkah. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah ada pembiayaan musyarakah dan ada pembiayaan mudharabah. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu produk jasa perbankan lainnya. Produk jasa perbankan lainnya yaitu layanan perbankan di mana bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankan di luar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Yang pertama ada wakalah. Wakalah atau perwakilan berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Yang kedua ada kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
Secara teknis, perbankan kafalah merupakan jasa penjaminan nasabah di mana bank bertindak sebagai penjamin atau kafil, sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin atau makfulah. Yang ketiga ada syarf, layanan jasa perbankan jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip syarf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual atau kurs beli yang berlaku pada saat itu juga atau transaksi spot. Yang keempat ada qard. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Yang kelima ada ran. Ran adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Yang keenam ada hiwalah. Hiwalah adalah transaksi pengalihan utang piutang. Yang ketujuh ada ijarah. Akad ijarah selain menjadi landasan syariah untuk produk pembiayaan yaitu sewa cicil juga menjadi prinsip dasar pada jasa perbankan lainnya. Yang kedelapan ada al-wadi'ah. Al-wadi'ah selain menjadi landasan syariah produk tabungan termasuk giro juga menjadi prinsip dasar layanan jasa tata laksana administrasi dokumen atau kustodian. Selanjutnya materi yang kedua yaitu fatwa-fatwa DSN MUI tentang perbankan syariah. Poin yang pertama yaitu pengertian fatwa. Pengertian fatwa secara etimologis, kata fatwa merupakan bentuk masdar dari kata fata, yaftu bermakna mudah, baru penjelasan penerangan. Sedangkan menurut istilah, sebagaimana dinyatakan Yusuf Qardawi, menerangkan hukum syara dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa baik secara perorangan maupun kolektif. Dari definisi-definisi di atas, terlihat dua sifat menonjol dari fatwa. Pertama, fatwa bersifat responsif. Ia merupakan legal opini yang baru dikeluarkan setelah muncul suatu pertanyaan dan umumnya peristiwa yang ditanyakan aspek hukumnya tersebut telah terjadi atau nyata. Kedua, dari segi kekuatan hukum, fatwa sebagai legal opini tidaklah bersifat mengikat. Dengan kata lain, mustafti baik perorangan, lembaga maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan fatwa seorang mufti di suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa mufti lain di tempat yang sama. Namun demikian, apabila fatwa ini kemudian diadopsi menjadi keputusan pengadilan, dan hal ini memang lazim terjadi, maka barulah ia memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam masalah fatwa ini yang merupakan produk hukum, maka perlu dijelaskan unsur-unsur yang terkait erat dengannya. Pertama, kegiatan menerangkan hukum syara sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan, yang lazim disebut ifta. Poin yang kedua yaitu pengertian DSN MUI. Dewan Syariah Nasional atau DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.